Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersilaturahim ke rumah Bapak petani bernama Bapak Engkos. Tapi beliau tidak ada, sedang di sawah, jadi tidak bertemu kembali lagi. Namun ikutilah petualangan saya berikut ini. Mangga Pak. Ini Gunung Asepan. Di sini saya berada di kampung Parikundur, ya, masuk ke desa Panjang Jaya. Ya, suasananya cukup panas sekali di sini, sehingga membuat sehat insya Allah. Sebelum berlanjut, subscribe dulu sebelum tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hari ini bersilaturahim ke rumah Bapak Engkos di Parikundur. Nah, inilah suasana jalan menuju ke Parikundur atau menuju ke Pari, Pasar Pari. Nah, ini jalannya sudah bagus. Nah, ini gunung-gunung yang ada di sebelahnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kata yang paling indah dalam kehidupan ini kecuali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita memasuki Ramadan hari kedua. Jadi hari kedua ini kita masih sempatkan untuk bersilaturahim, di mana di hari kedua ini kondisi tubuh masih lemah dan kita memaksakan diri untuk keluar dari zona nyaman, yaitu dari tempat tidur. Nah, tema kita kali ini, silaturahim kita kali ini, yaitu bagaimana mensyukuri alam. Nah, alam yang begitu indah ini yang Allah ciptakan harus kita syukuri dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita naik motor harus bersyukur masih ada yang jalan kaki. Kalau kita jalan kaki kita harus bersyukur karena masih ada yang terbaring di rumah sakit. Jika kita sudah naik mobil, kita juga bersyukur karena masih ada yang naik motor. Mangga. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teruslah bersyukur jika Anda ingin sukses. Tapi jika Anda ingin gagal, silahkan Anda mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keindahan alam Mandalawangi, di mana sawah menghijau, gunung menjulang tinggi, ya. Di saat ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cuma di sini saya sudah berada di Mandalawangi ini belum bisa menggali potensi bagaimana menjadi pengusaha. Kita masih mengandalkan gaji saja. Sementara usaha tidak jalan. Kita usahanya adalah mengandalkan gaji. Terima kasih ya Allah sudah menjadikan kami sebagai abdi negara, abdi bangsa, yang dengan itu sehat di sawah tak? Oh, nuju traktor. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasanya jika kita ingin menggali potensi menjadi pengusaha,
amatlah memerlukan bimbingan dan bantuan dari orang lain. Namun selama ini saya belum mendapatkan partner yang membimbing saya untuk menjadi pengusaha, minimal menjadi pedagang misalnya. Kita hanya berjalan sesuai dengan nurani saja, belum ada yang membimbing. Dan mungkin semuanya itu juga takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun saya dan teman-teman tidak pernah putus asa untuk menjadi pengusaha. Salah satunya adalah ketika membayar listrik kita harus berusaha menghutang dulu. Atau kita ketika hendak bayar kuliah ya, untuk anak-anak kita juga harus berusaha. Atau membeli rumah, usaha kita adalah ngutang dulu kepada saudara kita. Mudah-mudahan Allah bisa memberikan rezeki yang lebih sehingga kita bisa membayar hutang-hutang tersebut. Sungguh luar biasa bagi Anda yang ada di Mandalawangi atau di Pandeglang. Cobalah ulurkan tangan Anda kepada kami agar menjadi pengusaha itu bagaimana caranya, ya, agar menjadi muslim entrepreneur. Muslim yang bukan hanya mengandalkan agama saja, tetapi dia mau berusaha. Muslim yang kuat adalah ekonominya kuat, jiwanya kuat, dan juga dakwahnya kuat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh merugi orang-orang yang hanya memikirkan kehidupan dunia, sedangkan Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan tidaklah kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Nah, namun kehidupan akhirat harus ditopang dengan kehidupan dunia agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan tenang tentunya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam yang indah, sawah yang menghijau, dan tanah yang luas. Nah, di sana letaknya. Nah, di sebelah sana itu ada namanya pondok pesantren Irhamna bil Quran. Nah, Irhamna bil Quran. Ya Allah, kasihanilah kami dengan Al-Quran, sayangilah kami dengan Al-Quran. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di ujung sana kita bisa melihat gunung yang tertutup oleh awan. Nah, itu adalah Gunung Asepan, di mana saya berada di bawah gunung tersebut, tempat tinggal saya di sana. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia memiliki beban dan amanah dalam kehidupan. Tak seorang pun yang tidak memiliki beban atau amanah dalam kehidupan. Sebagai RT misalnya, dia punya kewajiban membantu warganya. Sebagai RW juga demikian, sebagai lurah juga demikian, sebagai camat, sebagai bupati, sebagai gubernur, sebagai presiden, bahkan semua memiliki kewajiban untuk membantu saudaranya, membantu warganya. Dan bagaimana kita bersatu dalam pembangunan mental terutama. Jangan sampai kita malu di hadapan para malaikat, di hadapan Allah. Masjid dibangun bagus tetapi penghuninya jarang sholat berjamaah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Begitu juga sekolah-sekolah yang kita bangun hari ini kosong dikarenakan adanya ujian COVID-19 ini. Semoga COVID ini segera hilang dari bumi Indonesia atau dari muka bumi ini. Sudah banyak anak-anak yang terlantar pendidikannya dan makin hari makin tidak berwawasan dikarenakan pengaruh daripada teknologi ataupun pengaruh daripada pergaulan yang
mana semakin hari tentunya semakin jauh dari dunia pendidikan. Hari-harinya diisi dengan main HP, diisi dengan ulin dan sebagainya. Tidak ada yang mengarahkan rakyat ini untuk menjadi lebih baik. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Kalian semua adalah pemimpin. Jadi kalian harus memimpin alam ini. Dan wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap kalian akan ditanya, dipertanggungjawabkan tentang kepemimpinannya. Tidaklah layak seorang pemimpin membiarkan kemaksiatan di depan matanya. Tidaklah layak seorang pemimpin tidak memberi contoh bagi anggotanya. Oleh karena itu, mari kita yakinkan bahwa diri kita ini semua adalah pemimpin, dan kita wajib memberi contoh pada diri dan keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Menjaga diri dan keluarga dari api neraka ini sangat tepat dilakukan di bulan Ramadan atau bulan suci ini. Dikarenakan di bulan Ramadan ini insya Allah hati-hati manusia sedang lembut dan terbuka untuk melakukan kebaikan. Lihat bagaimana meriahnya orang menjalankan ibadah taraweh, bagaimana orang menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah, di mana di hari-hari tidak ada. Sekarang bisa dilihat di musola, di masjid, di mana-mana sholat subuh berjamaah dijalankan. Subhanallah, betapa indahnya fasilitas yang Allah berikan jika digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, demikian yang dapat saya sampaikan. Uraian untean kata mudah-mudahan membawa manfaat bagi saya khususnya dan bagi Anda umumnya. Namun sebelum berakhir, saya ingin menyimpulkan yang pertama, lakukanlah silaturahim, karena silaturahim ini merupakan sunnah Rasulullah yang mendapatkan keberuntungan, yaitu dipanjangkan umur dan dimurahkan rezekinya. Yang kedua, tadzabur alam, renungilah alam ini. Betapa Allah memberikan alam ini buat kita agar kita menjadi hamba-hamba yang mampu memimpin alam raya ini. Dan yang ketiga, marilah kita jaga diri kita, keluarga kita dari siksa api neraka. Insya Allah kita ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel saya. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi guys. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Marhaban ya nurul aini,